Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enia Listikal. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 2 tahun 2023, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan memaparkan tugas aksi nyata topik 5 mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Adapun instruksi tugasnya yaitu buatlah web sederhana seperti blog atau jejaring sosial menjadi media pembelajaran. Link web yang sudah Bapak Ibu buat selanjutnya dikumpulkan pada tautan yang tersedia. Materi yang saya ajarkan yaitu tentang teks tanggapan di kelas 7 fase D. Elemennya yaitu membaca dan memirsa untuk menganalisis teks tanggapan dari segi kalimat pujian dan kritikan. Sebelum memasuki materi, saya akan memberikan teks kepada siswa yaitu tentang penggunaan telepon pintar selama pembelajaran. Nah, teks tanggapan ini saya berikan kepada siswa untuk dibaca selama 10 menit. Setelah siswa membaca teks ini, selanjutnya saya akan melanjutkan ke kuis teks tanggapan yang telah saya buat sebelumnya di aplikasi Canva. PPT interaktif ini saya buat secara manual di aplikasi Canva. Saya belajar dari salah satu YouTuber yang menjelaskan tentang bagaimana cara membuat PPT interaktif di aplikasi Canva. Nah, langsung saja saya jelaskan secara ringkas bagaimana cara pengaplikasian PPT interaktif ini menjadi media pembelajaran. Yang pertama, jika kita tekan tombol start, maka langsung masuk ke petunjuk kuis. Nah, di sini siswa akan diarahkan untuk membaca petunjuk kuis sebelum memulai kuis. Nah, petunjuknya yaitu bacalah soal dengan teliti, lalu didiskusikan dengan kelompokmu untuk mencari jawaban yang sesuai. Setiap soal dijawab paling lama 5 menit. Setelah menemukan jawaban, angkat papan jawaban kelompok kalian. Nah, di sini saya membuat media dari kertas karton. Nah, medianya itu saya buat dalam bentuk huruf, yaitu ada A, B, C, D. Nah, kelompok yang ada di kelas 7 sebanyak 6 kelompok. Jadi setiap kelompok mendapatkan papan jawaban yang sama, yaitu A, B, C, D. Nah, caranya yaitu nanti siswa atau kelompok yang akan menjawab langsung mengangkat papan jawaban ketika mereka sudah mengetahui jawaban dari soal tersebut. Nah, tujuan saya membuat media papan jawaban ini adalah karena siswa di kelas 7 cukup aktif di dalam kelas dan mereka cukup banyak, yaitu sekitar 32 orang. Jadi sangat sulit kalau kita tidak menggunakan media papan jawaban. Bisa saja siswa itu menjadi ribut dan kelas menjadi tidak kondusif. Nah, setelah siswa membaca petunjuk kuis, selanjutnya kita akan langsung masuk ke soal yang pertama dengan menekan tombol next. Nah, di sini muncul soal yang pertama, yaitu apa saja yang sering dilakukan siswa dengan telepon pintar selama pembelajaran? A. Membaca referensi, B. Mencari sumber belajar, C. Bermain medsos atau video game, dan D. Mengajukan izin kepada guru. Nah, jawabannya di sini adalah C. Bermain medsos atau video game. Nah, bagaimana jika kelompok menjawab dengan jawaban yang salah? Kita coba misalnya, jika kelompok menjawab soal ini dengan jawaban A. Nah,
Jika mereka menjawab soal dengan salah, maka jawabannya akan muncul jawaban kamu salah. Nah, untuk kembali ke soal tadi, kita bisa menekan tombol back. Nah, setelah menekan tombol back, maka akan kembali ke soal yang pertama. Nah, jika kita tekan lagi B misalnya, masih salah, maka akan kembali ke jawaban kamu salah. Nah, kita akan kembali lagi dengan menekan tombol back. Nah, bagaimana jika jawaban yang mereka berikan benar? Misalnya C tadi adalah jawabannya benar. Coba kita klik C. Nah, maka akan muncul jawaban kamu benar. Nah, untuk melanjutkan ke soal yang selanjutnya, kita bisa menekan tombol next. Nah, masuk ke soal yang kedua, dampak negatif dari penggunaan telepon pintar selama pelajaran sangat berpengaruh bagi siswa. Apa dampak negatifnya? A. Peningkatan kecurigaan antar siswa. B. Penurunan kualitas pendidikan. C. Meningkatkan proses belajar mengajar. Dan D. Kehilangan referensi belajar. Nah, di sini soal nomor 2 jawabannya adalah B. Penurunan kualitas pendidikan. Nah, coba kita klik B. Nah, jawaban kamu benar. Nah, begitu cara pengaplikasian PPT interaktif ini. Karena saya hanya menjelaskan cara pengaplikasian atau cara pengimplementasian PPT ini, jadi saya akan next saja soal ini. Soalnya ada 10, jadi karena saya sudah mengetahui jawabannya, jadi kita lanjut saja. Soal yang nomor 3 jawabannya B. Soal yang keempat jawabannya D. Soal yang kelima jawabannya C. Soal yang keenam jawabannya C. Soal yang ketujuh jawabannya D. Soal yang kedelapan jawabannya B. Sembilan jawabannya A. Dan yang terakhir jawabannya D. Nah, jawaban kamu benar. Nah, setelah ke-10 soal terjawab, maka kita bisa lihat skor. Nah, karena di aplikasi Canva belum bisa mengedit skornya, jadi saya buat secara manual, lihat skor. Nah, di sini ada penilaian. Jika kelompok benar satu soal, maka nilainya 10. Jika 2 soal yang benar, jawabannya nilainya adalah 20. Jika benar 3 soal, maka nilainya 30, dan seterusnya. Nah, media interaktif ini bisa digunakan di kelas dan bisa menambah perhatian siswa kepada guru, dan pembelajaran juga bisa menjadi menyenangkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.